di dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat diri kita sebagai manusia, kita memiliki tubuh dengan berbagai macam fungsi yang ada, baik itu rambut, baik itu mata, baik itu hidung, telinga, mulut, kaki, dan tangan, memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Dan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita, dalam panca indera kita, itu mendukung segala aktivitas kita, mendukung segala sesuatunya, supaya kita dapat melakukan sesuatu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Dan saat ini kita akan berbicara soal kemampuan mendengar. Tuhan memberikan telinga kepada kita supaya kita dapat mendengar sesuatu, baik itu mendengar berita, baik itu mendengar perkataan, atau ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain, kita dapat mendengar supaya tidak terjadi salah paham. Tuhan juga memberikan kemampuan mendengar bagi kita, supaya bukan hanya kita dapat berkomunikasi dengan baik, supaya kita dapat tidak salah paham dalam berkomunikasi. Namun kemampuan mendengar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bukan hanya untuk itu saja, tetapi kemampuan untuk mendengar akan firman Tuhan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 10 mengatakan demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 10, penulis Ibrani mengangkat soal kemampuan untuk mendengar. Dan dia merefleksikan kemampuan untuk mendengar dengan kejadian masa lalu, kejadian di mana umat pilihan Tuhan yang dia dikeluarkan Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan selama 40 tahun lamanya Tuhan mengajar mereka tentang firman Tuhan, mengajar tentang kebenaran dan ketaatan. Namun umat pilihan Tuhan pada waktu itu, meskipun 40 tahun lamanya diajar dan dididik oleh Tuhan tentang firman Tuhan dan kebenaran, nampaknya mereka menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengar akan firman Tuhan. Mereka tidak mau untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak mau menjadi pendengar yang baik. Mereka masih mendengarkan kata hati mereka, ego mereka, kemanusiaan mereka, dan mereka cenderung untuk menutup telinga mereka akan firman Tuhan. Dari pengalaman masa lalu umat Tuhan, di mana mereka dibebaskan dari Mesir dan diantar oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan ke tanah perjanjian Kanaan, di mana mereka tidak mau mengenal umat Tuhan, orang-orang percaya diminta untuk belajar dari peristiwa itu. Bukan belajar artinya mereka meniru nenek moyang mereka yang tidak mau mendengar, yang menutup telinga. Namun mereka belajar supaya mereka membuka telinga dan tidak menutup telinga. Karena umat Tuhan pada waktu itu selama 40 tahun dididik oleh Tuhan dan mereka menutup telinga mereka dan tidak mau mendengar,
mereka akan beroleh upahnya. Mereka tidak akan diperkenankan oleh Tuhan masuk dalam tanah perjanjian, dan hanya sebagian dari mereka. Oleh sebab itu umat Tuhan pada masa penulis Ibrani dan masa saat ini harus belajar untuk melihat kesalahan dari nenek moyang dan tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu menutup telinga akan firman Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan, marilah umat, marilah orang percaya membuka telinga, mau mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk mengasah kepekaan kita di dalam mendengar, supaya kita dapat menjadi pendengar yang baik, kita dapat menghayati dan mengerti paham akan maksud Tuhan. Karena apa yang menjadi firman Tuhan, suara Tuhan itu yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita, dan suara Tuhan itulah yang akan menunjukkan jalan kebenaran bagi kita. Mari kita fungsikan telinga kita dengan baik untuk mendengar dan mengasah telinga kita supaya kita memiliki kepekaan di dalam mendengar akan firman Tuhan. Amin.